Menyusui anak hingga 2 tahun tentu menjadi cita-cita hampir semua ibu. Banyaknya manfaat dan kebaikan dari air susu ibu jadi salah satu alasan dibaliknya. Namun di masa pandemi ini banyak ibu menyusui yang tak bisa memberi ASI eksklusif untuk bayinya. Penyebabnya bisa karena indikasi medis yang haruskan karantina saat terpapar COVID. Ada pula yang meninggal dunia karena COVID-19. Hal inilah yang mendorong terjadinya fenomena donor ASI. Tujuannya untuk memberi asupan terbaik bagi bayi yang tak bisa lagi menyusu pada ibunya. Meski begitu, mendonorkan ASI tidak bisa sembarangan. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Pendonor ASI dipastikan dalam keadaan sehat dan tak memiliki riwayat penyakit menular. Itu dia tentang donor ASI, sesuatu yang sangat lazim tapi sebetulnya juga bukan tanpa resiko. Nah, kalau dalam Islam seperti apa, Pak Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi donor ASI ini lebih ke sedekah sebenarnya ya. Sedekah itu kan bisa dalam bentuk apapun. Nah, cuman memang dalam kasus ASI ini ada beberapa hal yang harus kita catat. Jadi catatan penting supaya di kedepan hari tidak terjadi sesuatu yang dalam agama Islam malah jadi haram kan gitu. Kenapa kok di kedepannya bisa jadi haram? Karena kalau orang sudah mendonasikan ASI-nya, kemudian ASI itu diminum oleh seorang anak yang masih di bawah umur 2 tahun, maka sudah jadi saudara sepersusuan. Otomatis. Tapi ini yang perlu teman-teman tahu. Pak Ustadz, itu kategorinya apa? Ketika seorang bayi kemudian dia menghisap donor ASI, ada nggak kriterianya? Ketika dia sudah menghisap minimal 5 kali. Jadi setiap hisapannya itu dalam keadaan kenyang. Nah, biasanya seorang bayi itu kalau dia menghisap ASI, tanda kenyangnya dia berpaling. Nah, para ulama sepakat ukurannya di situ. Lagi disusuin, berpaling, 1. Bukan dipaksa ya. Kan ada yang dipaksa gitu kan, emaknya pegel, udah gitu kan. Nah, ini memang betul-betul dalam keadaan kenyang. Jadi dia berpaling, 1. Terus nyusul lagi 2, atau besok terus sampai 5 kali, maka itu sudah jatuh saudara sesusuan gitu. Kalau sudah jatuh saudara satu susuan, hati-hati, jadi mahram secara nasab. 1, dia tidak bisa menikahi dengan ibu yang menyusuinya. Kan bisa aja suatu saat ada apa-apa kan, atau anaknya, anak kandung dari ibu yang menyusuinya. Kan nggak pernah tahu ya, namanya jodoh, rezeki gitu ya. Tiba-tiba saudara sepersusuan. Nah, itu yang repot. Kayak sinetron. Sinetron itu. Ternyata dia adalah saudara sepersusuanku. Iya. Nggak boleh ya, Pak Ustadz? Nggak boleh. Betul. Nah, Pak Ustadz, kalau zaman now nih Pak Ustadz ya, donor ASI itu nggak langsung dari susu atau menyusui langsung dari breastfeeding gitu loh Pak Ustadz. Iya. Tapi lebih kepada diperah dulu, terus udah gitu dimasukin ke dalam kantong ASI atau botol, nah baru dikirim. Mungkin karena pandemi juga, mungkin ada juga yang mempraktekkan hal ini lebih sering gitu Pak Ustadz. Nah, kalau kayak gitu masih termasuk sepersusuan ya Pak Ustadz ya? Hitungannya sama, baik dari sumbernya langsung atau dia ditempatkan entah ke botol atau ke gelas yang ditutup gitu ya. Yang penting ukurannya ketika dia dikenyangkan gitu. Jadi ketika sudah 5 kali dikenyangkan dengan dia berpaling si bayi, itu sudah ukuran 1. Kemudian disusukan lagi lewat botol lagi, kenyang lagi, berpaling lagi, itu 2. Jadi sama. Kenapa? Karena fikih sekarang ini sudah dikonversi ke konteks-konteks kekinian. Makanya ada fikih kontemporer. Bagaimana hukum-hukum yang difatwakan di zaman dahulu kala dikonversi ke yang sekarang. Makanya ada istilah kias. Kias itu gini, zakat fitrah itu kalau di negeri Arab itu diukur dengan gandum. Tapi kan gandum itu bukan makanan pokok kita. Dikonversi, dikiaskan ke Indonesia sesuai dengan makanan pokok di sini. Jadilah hitungannya beras. Gitu. Nah, sama dengan tadi, zaman dahulu belum dibotol-botolin. Tapi tetap sekarang itu karena sistemnya sudah seperti itu dan itu dominan, maka tidak lagi dilihat dari sumbernya. Walaupun melalui botol, tapi ini ASI yang sama. Ya. Jadi terkonversi oleh zaman aja gitu ya Pak Ustadz ya. Kalau begitu adab dalam Islam untuk hal menyusui itu seperti apa Pak Ustadz? Yang pertama, semua ulama sepakat bahwa ada beberapa kriteria. Kalau bisa, sebisa mungkin, semaksimal mungkin harus mencari donatur. Kok donatur ya? Ya benar sih. Benar ya, donatur. Donor. Iya. Jadi donatur ASI-nya ini harus yang muslim, yang muslimah.
nggak ada yang muslim ya, yang muslimah dong. Muslimah. Wah, bahaya juga kalau ada. Yang muslimah. Iya. Karena kenapa? Kalau bisa jangan beda agama. Kenapa? Khawatir nanti ada sesuatu yang menurun pada anak itu. Yang kedua, ini yang sangat ketat. Si yang mendonaturkan ASI-nya ini harus dilihat kriterianya. Nah ini yang ingin saya sampaikan kepada lembaga-lembaga sekarang yang membantu atau ibu-ibu nih, the power of emak-emak yang lagi rame masalah ASI. Satu, dilihat bahwa anak ibu ini, anak kandungnya kelaminnya apa. Kalau dia laki-laki, maka sebisa mungkin didonasikan juga kepada bayi yang laki-laki, gitu kan? Gitu. Jadi perlu assessment dulu ya Pak Ustadz? Perlu assessment yang ketat, gitu loh. Ada verifikasi data dulu. Dan kalau bisa dicatat, jangan lupa, supaya nasabnya jelas. Terus diwasiatkan kepada anak-anaknya. Kamu ini dengan si A saudara sepersusuan ya. Ya kan kayak sinetron tadi kan jadi heboh gitu kan. Udah nggak bisa move on, tiba-tiba saudara sepersusuan. Waduh panjang. Panjang itu episode sampai kiamat kalau gitu. Aduh, tapi kita nggak kayak sinetron ya. Kita nggak kayak sinetron, tapi kita akan ketemu lagi besok. Jangan khawatir sahabat Hikmah. Sahabat Hikmah, yang jelas kita pasti pernah mendengar atau bahkan mengalami sendiri peristiwa buruk atau peristiwa baik. Tapi alangkah bijaknya kalau kita bisa mengambil pelajaran. Karena percayalah, selalu ada hikmah di balik kisah. Saya dan Ustadz Zaki pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.